Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, apa kabarnya hari ini? Oke, mudah-mudahan selalu semangat ya, meskipun dalam pembelajaran masih PJJ. Kita harus tetap semangat. Sebelum kita belajar, mari kita berdoa dulu ya. Yo, semuanya berdoa ya. Itu tuh siapa tuh yang masih tiduran? Ayo duduk dulu. Yo, kita berdoa dulu ya semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'alimna ma yanfa'una wajidna ilman. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Baik anak-anak, setelah berdoa, nah kita ingat kembali materi apa yang telah kita pelajari minggu kemarin. Ada yang masih ingat materinya apa? Oke, betul sekali. Ini nih materinya tentang ini. Kita tarik. Nah, ini materinya. Baik, kita baca dulu, diingat-ingat lagi. Setelah selesai dibaca, oke, kita lanjutkan ke materi yang baru, yaitu yang ini. Oke, siap kita belajar. Oke, di sini Bapak akan mulai pembahasan dengan mengingatkan kembali pelajaran yang saat kita di kelas 2 atau kelas 3 dulu tentang nilai tempat suatu bilangan. Nah, misalkan ada suatu bilangan nih. Nah, misalkan 123. Oke, masih ingat kan ya, kalau angka 1 di sini adalah posisinya adalah sebagai ratusan. 2 itu adalah sebagai puluhan dan 3 itu sebagai satuan. Nah, sampai saat itu kita tahu kalau satuan adalah unit terkecil di antara nilai tempat yang lain. Tapi setelah kita belajar pecahan, sebenarnya masih ada unit yang lebih kecil dari satuan. Apa itu ya? Nah, oke, sebelumnya kalau kita perhatikan dari nilai tempat ini, mulai dari satuan ke puluhan, puluhan ke ratusan. Nah, itu kan kelipatan 10 ya kan? Nah, karena ada sesuatu yang lebih kecil dari angka satuan, berarti kita kira-kira nih, kalau 100 sebelumnya itu ada 10. 10 itu sebelumnya 1. 1 itu sebelumnya lagi itu berapa? Nah, betul, itu 1/10. Ya, betul kan, 1/10. Yang selanjutnya adalah 1/100, 1/1000, dan seterusnya. Setelah satuan, itu ada pecahan yang penyebutnya itu kelipatan 10. Mulai dari 1/10, 1/100, 1/1000, dan seterusnya. Nah, misalnya nih, ada suatu bilangan, katakanlah 123,654. Nah, kita sudah tahu tadi kan kalau 1 itu adalah ratusan, 2 itu adalah puluhan, 3 itu adalah satuan. Nah, setelahnya itu kan ada tanda koma tuh. Nah, tanda koma ini adalah dinamakan tanda desimal untuk memisahkan bilangan bulat yang ada di sebelah kiri koma dan pecahannya ada di sebelah kanan koma. Kemudian setelah koma itu kan ada angka 6 tuh. Angka 6 ini posisinya itu adalah 1/10-an, angka 5 itu 1/100-an, dan angka 4 itu adalah 1/1000-an. Jadi penyebutnya itu selalu kelipatan 10. Nah, dari sini kita tahu kalau bilangan desimal itu sebenarnya adalah bentuk lain dari suatu pecahan. Ciri khasnya dari bilangan desimal ini adalah adanya tanda koma. Nah, kita harus pahami terutama nilai tempat dari bilangannya seperti yang telah kita jelaskan tadi. Kenapa? Karena ketika kita paham ini, mengubah desimal ke pecahan itu sangat mudah. Kita coba ya. Kan ada contoh soal nih, 0,3, 2,75, 3,745. Kita mau ubah semua bilangan desimal ini menjadi pecahan biasa. Oke, pertama 0,3. Kita lihat 0 posisinya itu adalah sebagai satuan, 3 posisinya itu adalah sebagai 1/10-an. Nah, karena angka yang paling kanannya itu adalah 1/10-an, berarti jawabannya adalah 1/10. Nah, atasnya gimana? Untuk atasnya ya tinggal pindahkan aja angka 3 ini. Jadi hasilnya bentuk pecahan biasa dari 0,3 adalah 3/10. Oke, selanjutnya 2,75. Oke, kita perhatikan 2 itu adalah satuan, 7 itu adalah 1/10-an, 5 itu adalah 1/100-an.
Karena yang paling kanan itu ada seperseratusan, maka jawabannya adalah seperseratus. Nah, atasnya adalah tinggal pindahin aja 275. Jadi 2,75 pecahan biasanya adalah 275 per 100. Oke, selanjutnya yang terakhir nih, 3,745. 3 itu adalah satuan, 7 adalah sepersepuluhan, 4 itu adalah seperseratusan, dan 5 itu adalah seperseribuan. Karena angka yang paling belakang adalah seperseribuan, maka jawabannya adalah sama dengan 1000. Nah, seperseribu. Untuk atasnya tinggal pindahin aja 3745. Nah, bentuk pecahan biasa dari 3,745 adalah 3745 per 1000. Gimana? Ada bayangan nggak? Nah, atau gini, biar mudah ingat, kuncinya adalah kalau ada satu angka di belakang koma, maka jawabannya per 10. Kalau ada dua angka di belakang koma, maka per 100. Kalau ada 3 angka di belakang koma, berarti per 1000. Itu. Tapi ingat ya, kalau bentuk pecahannya ini masih bisa disederhanakan dulu. Jika anak-anak masih bingung bagaimana cara menyederhanakan pecahan, silahkan simak lagi video yang telah kita pelajari sebelumnya. Oke, itu cara mengubah dari pecahan desimal ke pecahan biasa. Sekarang bagaimana cara mengubah dari pecahan biasa ke desimal? Misal nih, ada contoh soal 3 per 10 dan 217 per 100. Oke, pertama 3 per 10, kita lihat. Di sini penyebutnya itu adalah per 10. Maka jawabannya pasti ada satu angka di belakang koma. Oke, biar jelas kita tulis dulu. Koma, titik-titik. Nah, titik-titik ini kita tuliskan angka pembilangnya, yaitu angka 3. Lalu angka di depan 3 tuh nggak ada ya. Ya udah, kita di depan koma ini kita angka 0. Maka hasilnya itu adalah 0,3. Jadi bentuk desimal dari 3 per 10 itu adalah 0,3. Oke, selanjutnya 217 per 100. Ini kan per 100. Berarti jawabannya pasti ada dua angka di belakang koma. Nah, sekarang kita lihat angka pembilangnya. Di sini pembilangnya adalah 217. Ya udah, kita tinggal pindahin aja. Nah, caranya kita tulis aja dari angka yang paling kanan dulu, 712. Nah, jadinya yaitu 2,17 atau 2,17. Nah, bagaimana anak-anak? Mudah-mudahan dapat dipahami ya. Nah, setelah dipahami, terus dicoba latihan dan latihan terus ya, biar menambah kuat pemahaman kita dalam materi ini. Oke anak-anak, alhamdulillah pembelajaran hari ini sudah selesai. Apa yang telah dipelajari hari ini silakan anak-anak dibaca ulang ya, diulang-ulang, latihan terus dan latihan ya, untuk menambah pengetahuan kita. Dan jangan lupa sering-seringlah untuk membaca untuk menambah wawasan kita. Nah, pertemuan hari ini kita cukup sekian ya. Mari kita ucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Sampai jumpa di kesempatan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.